Ibu bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani hari ini. Mari kita bersama-sama memulai dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau berikan pada kami. Kami bersyukur Tuhan berkenan menyapa kami dengan sabda-Mu pada saat ini. Siapkan hati kami, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Sehingga benar-benar kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Sapaan rohani hari ini didasarkan pada firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan 25 dengan tema benar di hadapan Tuhan namun mengalami aib. Saudara-saudara, tema ini sangat kelihatan kontradiksi. Tapi inilah yang terjadi pada kehidupan pasangan suami istri yang bernama Sakaria dan Elisabet. Sakaria itu keturunan Harun dan dia seorang imam. Elisabet dan Sakaria, menurut ayat yang ke-6 dikatakan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Semua orang akan berpikir, bagaimana mungkin Sakaria dan Elisabet yang benar di hadapan Tuhan, yang mengikuti ketetapan Tuhan dan tidak bercacat itu mengalami aib. Tapi itulah faktanya. Sebagaimana pengakuan Elisabet di dalam ayat yang ke-25 yang mengatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Berkenan, benar di hadapan Tuhan, tidak bercacat di hadapan Tuhan, tapi menanggung aib. Saudara-saudara, yang terjadi pada Imam Sakaria dan Elisabet adalah soal nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada waktu mereka hidup di kalangan orang Yahudi, seorang laki-laki Yahudi kalau tidak menikah dengan seorang perempuan, maka dia dianggap aib. Seorang laki-laki Yahudi ketika menikah dengan seorang perempuan dan tidak mempunyai anak, dianggap aib. Itulah penilaian masyarakat, itulah penilaian manusia. Tidak terkecuali seorang yang benar, seorang yang setia, seorang yang taat seperti Sakaria dan Elisabet, benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tidak bercacat celah, tetapi dia harus menanggung aib puluhan tahun. Dari semenjak pernikahannya sampai ketika malaikat bertemu dengan dia dan menjanjikan seorang anak laki-laki yang akan lahir bagi mereka. Mungkin hari ini saudara sedang bertanya, salah saya apa? Saya harus menanggung beban hidup seperti ini. Mungkin saudara bertanya-tanya dan protes kepada situasi, kondisi, dan keadaan. Saya benar di hadapan Tuhan, saya setia kepada Tuhan, saya sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan taat kepada Dia. Kenapa saya harus mengalami dan harus menanggung aib menurut ukuran nilai-nilai masyarakat? Saudara-saudara, biarlah melalui pelajaran kehidupan Sakaria dan Elisabet ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang saat ini benar di hadapan Tuhan,
tidak bercacat di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, namun menanggung aib, tidak menjadi putus asa. Yang pertama, dikatakan dalam firman Tuhan, pada waktu itu Sakaria sedang dalam pelayanan sebagai seorang imam. Perjalanan hidup setiap hari, kemanapun mereka pergi, mereka mendengar kata-kata yang tidak enak. Mereka tersudutkan dengan penilaian dan penghakiman sebagai aib menurut masyarakat. Mereka pun melihat sorot mata yang tidak nyaman dari mata orang. Tetapi yang dilakukan Sakaria dan Elisabet setia mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Yang kedua, apa yang kemudian kita bisa belajar dari Sakaria dan Elisabet? Sekalipun hidupnya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah keluarga besar, di tengah-tengah masyarakat menjadi percakapan, perguncingan, tekanan hidup yang luar biasa, dan semuanya memberikan stigma bahwa mereka adalah orang yang aib di dalam masyarakat, tetapi mereka tetap mata hatinya selalu berdoa kepada Tuhan. Itulah kata malaikat, itulah sabda Tuhan melalui malaikat. Tuhan mendengar doa mereka. Akhirnya Tuhan memberikan seorang anak yang sangat luar biasa. Bukan hanya untuk menghapuskan aibnya, tetapi melalui anak ini, sungguh-sungguh masyarakat banyak diberkati oleh Tuhan. Mereka dibawa datang untuk mengalami kelepasan, kedamaian, dan sukacita sorgawi datangnya Mesias yang dijanjikan itu. Kiranya melalui sapaan rohani hari ini, kita tidak memfokuskan kepada kata-kata manusia. Kita tidak menghukum diri kita menjadi minder karena dianggap aib. Kita pun tidak akan bisa menghentikan suara sumbang di tengah-tengah keluarga dan masyarakat tentang dianggap aib. Tetapi percayalah, tidak di hadapan Tuhan. Tuhan sedang merancang sebuah kehidupan yang indah bagi saudara. Setialah beriman mengikuti Dia. Setialah dalam keadaan pelayanan. Setialah menceritakan itu kepada Tuhan dalam doa. Saat yang tepat, Tuhan akan melepaskan saudara dari aib, dan Tuhan yang akan menjelaskan kepada masyarakat bahwa hidup saudara berharga di mata Tuhan, dan melalui kehidupan saudara yang dianggap aib itu menjadi berkat yang luar biasa dan tercatat di dalam sejarah dunia. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam masyarakat acap kali ada nilai-nilai yang kemudian membawa anak-anak-Mu yang benar, yang setia, yang takut akan Tuhan dianggap aib. Mungkin dalam hal pekerjaan yang dianggap kurang sukses. Mungkin karena tidak mempunyai keturunan. Mungkin karena ada banyak hal-hal yang lain. Tetapi biarlah melalui kehidupan Sakaria dan Elisabet ini Tuhan, mendorong dan memampukan setiap kami boleh melihat betapa berharganya setiap kami di hadapan Tuhan. Ketika Engkau datang menebus, menyelamatkan kami melalui pengorbanan di kayu salib. Biarlah melalui sapaan rohani hari ini, kami boleh belajar dari Sakaria dan Elisabet, menatap kepada Tuhan, melihat pada Tuhan, berkonsentrasi setia kepada firman-Mu, dan berkonsentrasi setia melayani Tuhan. Dan sungguh-sungguh berpaut pada Tuhan dalam doa. Maka tiba waktunya, Tuhan pasti akan mengangkat kami, dan kemudian Tuhan tidak akan mempermalukan kami di masyarakat. Tuhan melepaskan aib menurut masyarakat, tapi Tuhan mengganti menjadi berkat dan catatan sejarah yang luar biasa. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin.